Siapa nih teman-teman di rumah yang ikannya masih sering sakit atau kolamnya itu bermasalah? Kok kenapa ya kolam saya tidak bening ya? Kenapa ya kolam saya itu berwarna hijau? Lalu ada lagi pertanyaan, kenapa ya ikan saya mudah sakit padahal sudah karantina, sudah yang lainnya. Nah, ini nih yang masih salah nih. Nanti simak terus videonya, saya akan berikan tipsnya nih. Jadi ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Gimana teman-teman, kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman para penghobi koi selalu sehat selalu, banyak rezekinya dan juga ikannya selalu sehat walafiat. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tips atau cara menyusun media filter yang benar supaya ikan kita tidak mudah sakit dan juga airnya selalu bening. Jadi banyak para penghobi pemula atau para penghobi yang baru terjun di dunia perkoian itu masih banyak yang salah. Bagaimana sih cara menyusun media filter yang benar supaya ikan koi kita sehat selalu dan tidak mudah sakit. Jadi yang perlu kita ketahui adalah media filter ini sangat berguna untuk keberlangsungan hidup ikan koi kita. Jadi kalau teman-teman di rumah mau bikin kolam outdoor atau indoor, itu minimal itu luangkan 30% ruangan untuk tempat media filter atau namanya itu chamber filter. Nah, biasanya ada pertanyaan, berapa sih chamber yang baik untuk kolam koi kita? Jadi minimal itu ada 4 ya, minimal itu 4 chamber. Kalau bisa lebih itu bagus, bisa 5 chamber lebih baik, 6 chamber tambah bagus, apalagi banyak 7 chamber. Yang penting tidak terlalu kecil ruangannya begitu. Jadi sebelum menuju ke pembahasan, untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini bisa subscribe ya channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan tips yang berguna untuk para penghobi tentunya ya, untuk para penghobi atau pemula yang baru terjun di dunia perkoian supaya ikan koinya bisa sehat dan juga bisa pelihara ikan koinya dengan baik. Dan juga like video ini apabila video ini dirasa sangat membantu dan share ke media sosial lainnya supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang channel ini. Dan apabila ada pertanyaan seputar ikan koi atau yang lainnya yang berkaitan dengan ikan koi tentunya pemeliharaannya atau lain-lainnya bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab, saya akan jawab di kolom komentar dan juga kita diskusikan. Jadi langsung saja ke pembahasannya, yaitu misal kita bikin contoh aja ya, kita punya kolam, kita sebagai contoh kita akan punya 6 chamber. Jadi sebagai contoh saja kolam kita itu mempunyai 6 chamber. Ini sebagai contoh, kalian punya 6 chamber, nanti kita akan susun. Jadi yang perlu kita ketahui itu kita harus bedakan dulu nih, ada media filter mekanis dan juga ada media filter biologis. Kalau media filter mekanis ini adalah media filter yang akan berfungsi atau berguna untuk menyaring kotoran kasar yang ada pada kolam koi kita. Itu biasanya para penghobi itu menggunakan biofoam, jepmet, jaring nelayan, dan juga brush biasanya. Dan ada juga yang lainnya. Itu saya sebutkan yang biasa dipakai saja. Untuk yang kedua itu media filter biologis. Media filter biologis adalah media yang berpori dan yang juga tidak beracun yang akan menjadi rumah bakteri atau bakteri penitrifikasi. Itu biasanya para penghobi itu menggunakannya dengan batu gombong, batu apung, lava rock, bioring, dan juga biobol. Jadi untuk chamber yang pertama itu kita akan isi dengan jaring nelayan dan juga brush. Nah pertanyaannya, kenapa sih di chamber pertama itu tidak ditaruh aja biofoam atau jepmet? Nah, jadi kalau pada saat kolam koi kita itu tersaring airnya itu biasanya chamber pertama itu airnya itu masih membawa kotoran-kotoran yang kasar seperti kotoran ikan yang masih kasar, terus ada daun-daun, ada sisa pakan. Jadi kita menggunakan itu brush dan juga jaring nelayan yang pori-porinya itu lebih besar.
supaya air yang keluar dari chamber 1 menuju chamber selanjutnya itu tidak macet, jadi tidak tekor. Itu juga harus digarisbawahi. Kalau kita pasang jet mat dan spons atau biofoam di chamber pertama, nanti keluarnya tetap jernih, cuman selang beberapa hari itu akan mampet karena pori-porinya itu terlalu kecil. Jadi begitu. Untuk chamber kedua, kita bisa taruh biofoam dan juga jet mat. Kenapa? Karena air yang keluar dari chamber pertama itu sudah bersih dari kotoran-kotoran yang kasar. Karena sudah disaring oleh sisi brush dan juga jaring nelayan. Lalu air akan masuk ke chamber kedua, air yang masih membawa kotoran-kotoran halus. Nah, fungsinya jet mat dan spons ini akan membersihkan lagi nih untuk kotoran yang lebih halusnya, sehingga chamber nomor 2 ini sudah air yang keluar dari chamber 2 ini sudah bersih dari kotoran dulu nih, dari kotoran, amoniak dan juga yang lainnya, dan juga sisa pakan. Untuk chamber yang ketiga ini, nah chamber ketiga ini kita akan kasih media filter biologis. Nah, kita bisa kasih nih media filter biologisnya dengan batu apung dan juga batu gombong. Nah, para penghobi pemula biasanya itu menyepelekan nih media filter yang ini. Katanya udah nggak usah pakai biologis lagi, ya katanya pakai media filter yang mekanis saja udah bersih airnya. Kemungkinan yang kita lihat itu airnya bersih, cuman jadi nanti chamber di kolam koi kita itu tidak mempunyai bakteri pengurai atau bakteri starter atau bakteri penitrifikasi yang berfungsi atau sangat berguna untuk mengikat kotoran atau menghilangkan racun. Nah, jadi begitu. Nomor 3 itu kasih batu gombong dan batu apung sampai full ya. Nah, nanti air yang masuk ke dalam chamber ketiga ini akan diurai ya, diurai kotorannya. Jadi racunnya hilang, terus diikat amoniaknya di situ tuh. Jadi nanti masuk lagi ke chamber 4. Di chamber keempat ini kita bisa taruh biobol, bioring, atau lava rock. Atau kalau masih ada sisa batu apung dan juga batu gombong juga bisa di situ. Jadi kalau bisa kolam koi kita itu diperbanyak untuk media filter biologisnya. Karena yang akan membuat air kolam koi kita bening itu sebenarnya bukan media filter mekanis ya teman-teman. Jadi yang membuat air kita itu sehat, bening dan juga ikannya tidak mudah sakit itu media filter biologis. Dan untuk chamber kelima kita bisa kasih juga media filter biologis, cuman yang fungsinya itu sebagai pH buffer. Jadi apa saja sih media filter biologis yang perannya itu sebagai pH buffer? Biasanya para penghobi juga yang lain juga menggunakannya itu kerang oyster dan juga karang jahe. Nah, dua media ini bisa ditaruh di chamber kelima. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menstabilkan pH air kolam koi kita. Apalagi kolam koinya itu outdoor full seperti saya nih. Kalau terkena panas ini itu sudah jam 2 ya, jam 2 atau jam 1 ini. Terkena panas, nanti malamnya itu kadang hujan, itu kan pH-nya bisa pH swing ya, bisa pH-nya naik turun. Itu kemungkinan ikan itu bisa flashing massal itu tuh. Nah, antisipasinya itu pH buffer ini nih. Jadi pH-nya bisa stabil segitu saja. Dan juga bisa cek pH-nya dengan pH meter. Bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee atau di online shop lainnya, atau bisa cek ya di link di deskripsinya. Nanti saya taruh pembeliannya di situ. Dan untuk chamber yang terakhir yaitu chamber ke-6 ini kita bisa pasang lampu UV. Lampu UV ini sangat berguna atau berfungsi untuk menghilangkan alga atau lumut halus pada kolam koi kita. Dan juga bisa berfungsi untuk air kolam koi kita itu tidak berganti warna, jadi ke hijau atau ke kuning gitu. Nanti lampu UV ini sangat berperan untuk menjernihkan kolam koi kita. Tapi yang harus diperhatikan adalah kebanyakan atau ini adalah hal yang sepele ya, para penghobi yang masih salah itu mencampurkan lampu UV ini bersamaan dengan media filter lainnya. Jadi lampu UV-nya itu ditaruh di media filter biologis. Nanti lampu UV ini akan mematikan ya bakteri penitrifikasi sehingga tidak mempunyai bakteri penitrifikasi lagi. Ini sangat bahaya ini.
Dan lampu UV ini bisa dicampur dengan pompa ya, biasanya di chamber terakhir. Teman-teman, terima kasih yang sudah simak video ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe. Dan untuk teman-teman di rumah yang masih salah nih cara menyusunnya, bisa simak ya. Pokoknya bisa ikuti tips dari saya dan juga lihat nanti hasilnya nih. Bakalan bening, pokoknya bening, airnya sehat, dan juga ikannya juga tidak mudah sakit. Pastikan para penghobi di rumah nih nggak mau nih ikan koinya itu pada sakit. Apalagi penghobi pemula, beli ikan sakit mati, beli ikan sakit mati, itu akan banyak mengeluarkan dana tentunya itu. Jadi mulai sekarang susun filternya dengan benar, ikuti tipsnya, dan juga ikuti terus video dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam koi untuk persahabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.